A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang kakak masih ingat kemarin ada 3 jenis manusia? Pertama, mana layarnya? Boleh ditampilkan. Manusia wortel. Semangat, luar biasa, lalu sampai di titik melempem dan tidak ngapa-ngapa gitu. Lalu air panas ini simbol apa, Bang Kakak? Simbol ujian. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Walanabluwannakum itu pasti diuji. Cuma Allah tidak salah memilih pundaknya. Kita diuji karena dianggap bisa melewatinya dan Allah pilihkan solusinya. Gebyah uyah, ada istilah Jawa tuh gebyah, mana wong Jawa? Mas Awan, gebyah uyah tahu Mas? Tak ngerti. Siapa yang orang Jawa beneran sih? Oh, Mas Awan orang Pontianak ya. Ada orang Jawa enggak? Gebyah uyah itu pukul rata. Ada banyak orang yang justru jadi manusia yang lebih baik pasca ujian. Lulus, naik level, terhormat, kemudian malah bijaksana justru setelah ujian. Nah, berarti dia manusia kopi. Kalau telur itu awalnya lemah lembut, ya kan? Akhirnya kena air panas atau kena masalah jadi keras. Banyak yang buka jilbab gara-gara ujian. Banyak yang justru tidak sholat gara-gara ujian. Banyak yang akhirnya ninggalkan Allah gara-gara ujian. Banyak yang akhirnya mengatakan percuma aja saya selama ini sholat. Yang keras tuh bukan cuma pola pikirnya, tapi hatinya juga keras. Karena ujian itu sesuatu yang dia tidak sukai. Lalu ujian itu membuat dia berpikir, kayaknya Allah tuh tidak sayang sama saya, tidak suka sama saya, tidak cinta sama saya. Jadilah dia manusia telur. Air panasnya sama membuat wortel jadi lembek. Air panasnya sama membuat telur jadi keras. Air panasnya sama, begitu dimasukkan kopi, kopinya kok jadi wangi airnya. Apa yang membuat kopi jadi wangi? Karena memang aslinya sudah wangi. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Tadi kita sama-sama baca juz 3. Salah satu yang kuat di juz 3 ini adalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Sinatun artinya mengantuk. Saya ngantuk, abang kakak ngantuk, kita semuanya mengantuk, tapi Tuhan kita tidak mengantuk. Wala naum, apalagi tidur. Gusti Allah mboten sare kalau dalam bahasa Jawa, itu terinspirasi dari ayat ini. Jangan dibalas beda kelas, itu juga dari ayat ini. Kebaikanmu pasti dibalas kebaikan yang serupa, sebagaimana kejahatanmu dibalas dengan kejahatan yang serupa. Itu ayat ini. Saya berbuat tidak nampak, tidak kelihatan, tidak ada yang nyorot, CCTV juga tidak ngelihat, tidak diapresiasi sama bos sama atasan. Ayat ini yang menguatkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saya sebagai suami tetap berbuat baik walaupun mungkin keluarga saya, adik-beradik saya, saudara saya
belum membalas kebaikan saya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kau baik, aku baik, kau jahat, aku tetap baik. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Abang kakak justru berbahagia ketika beramal soleh secara diam-diam. Nggak ada yang nengok, nggak ada yang ngeliat. Alhamdulillah, nggak ada yang ngeliat manusia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Cemana rasanya? Cemana rasanya kalau itu hadir di hati kita dan menjadi teman kita dalam melangkah. Ayah, Abi, cuci piring. Istri kita lagi tergeletak baring misal itu. Kita husnuzon nih. Oh, mungkin beliau lagi keletihan habis berkemas. Pas kita tak ada dia berkemas, pas kita balik dia istirahat. Kita husnuzon nih. La ta'khuduhu sinatun wala. Abang kakak, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu justru biasanya kita ada di jalan sepi. Kenapa sepi ya Yaman? Supaya yang ngelihat kau cuma Allah aja. Cuman bang, berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Biasalah. Bahkan itu sunnatullah, tak tahu diri kalau kau tidak berbuat baik. Ini berbuat baik sama orang yang jahat sama kau. Masya Allah, tabarakallah. Apa Yaman pakai bahasa Jawa? Karena hari ini dikasih baju batik, jadi harus pakai wong Jawa. Jalan sepi, ndak berduit, nangis di atas sejadah, ngelihat langit, bilang ya Allah, tolong cukupkan kebutuhan hamba. Hamba perlu ini, hamba perlu ini, hamba ndak mau minta sama manusia. Kenapa masih yakin? Padahal kan di sana ndak ada jawaban apa-apa, ndak ada bintang jatuh gitu, ndak ada bilang ya aku kabulkan permintaanmu, ndak ada. Berbuat baik kepada yang tidak baik sama kita. Kelas. Apa yang membuat kita semakin yakin? Tadi la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Saat abang kakak perlu bayar SPP anak, lalu abang bilang, ya man lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia yang punya langit, dia juga yang punya bumi. Gimanalah rasanya bertemu dengan yang punya langit dan bumi? Kadang-kadang kita sering kasih tahu, Ustadz, orang ini punya kebun 10 hektar. Hayaman orang ini punya pengusaha tambang timah. Tambang timahnya sekian ribu hektar. Ayaman ini orang yang punya kebun kelapa sawit minimal 10 hektar. Gimana rasanya ketemunya Wan? Kalau ente sebagai baitul mal sudah niat dari awal mau ngambil duit dia, pasti bergetar. Tapi kalau datang ketemu sama dia, pengen silaturahim, pengen ngasih tahu dia bahwasanya di dalam hartanya ada haknya milik Allah, maka ente akan amat sangat tenang sekali. Karena di balik orang-orang yang 10 hektar itu ada yang lebih kaya lagi, yang punya langit dan punya bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada fase-fase kita nahan diri untuk tidak membalas
atau semakin membodohkan diri di hadapan manusia. Kalau cuma nyerang di TikTok, cuma nyerang di Instagram, cuma nyerang di Facebook, gimana respon abang kakak? Hah? Termasuk pencemaran nama baik ke? Atau gimana ngadapinnya? Kan ada yang caper, ada yang minta perhatian, ada yang minta fallback, ada yang pengen cari follower dengan cara sensasi. Gimana cara ngadapinnya? Jalan lurus, jalan terus. Ayo, Allahu la ilaha illa huwa. Al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. 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 Nyuci piring kita di rumah, beres-beres gitu, ngerjakan yang kecil-kecil yang tidak nampak, tidak ditengok orang, CCTV tak ada, bos tak pernah mengapresiasi, jauh kita di bawah, ya kan? Tak ada yang merhatikan kita. Justru ketika orang memahami ayat kursi ini dengan hati, dengan iman, dia akan bilang, Alhamdulillah, tak ada yang nengok. Mudah-mudahan ini menyelamatkan aku nanti di akhirat. Teorinya begitu, prakteknya kita sama-sama. Ada fasenya hati antum akan bergejolak, itu ibaratnya antum tuh ikan paus berenang di sungai lalu pengen balik ke samudra. Begitu kena air tawar dan air payau yang bercampur, air asin dengan air tawar yang bercampur, air payau, itu bergejolak rasanya hati. Ini kalau ku bawa gaya dulu, ku bunuh orang nih. Nah, gitu. Ini kalau ku bawa gaya dulu, ku sunjam kan palanya di septic tank. Paret ndak main lah, septic tank biar mulutnya tuh masuk dalam tai sekalian. Kau ngomong tai kan, masukkan pala ke tai sekalian. Itu gaya lama, itu emosi kita. Bahasa Pontianaknya carut, apa? Miso. Oh jangan ajarkan kalau carut. Ujung rambut sampai ujung kaki, pokok kau mati berdiri lah. Ku jamin kau sakit hati. Tapi nak minta maafnya nanti tuh nyari dia nanti di akhirat di padang mahsyar, mana mampu, tak sanggup. Maka saya tahu betul dosa saya ini, Allah Rabbi. Maka kalau orang ngajak berdebat tuh, ngajak atau mancing tuh, ini setan yang satu lagi dalam diri saya kan berteriak juga, lawan, balas. Semua tuh yang binatang-binatang tuh insya Allah saya masih ingat nama-namanya bang. Tiba-tiba ndak ada angin, ndak ada hujan, keluar di kolom, woi Ustadz bodoh. Saya tinggal balas, iya memang aku bodoh, makanya belajar. Ini sih bukan Ustadz, ini memang bukan Ustadz, aku ayah. Ayah untuk Safira, Ayahman untuk kawan-kawan. Siapa Ayahman tuh? Ayahman itu teman bergerak, teman belajar. Ayahman itu teman belajar. Ya kan, teman bergerak. Ayahman itu teman berproses. Makanya usikum wa ya nafsi bitaqwallah tuh bukan basa-basi. Usikum, saya menyampaikan ini kepada antum, wa iya ya. Itu 2 kali. Wa iya ya. Dan kepada diri saya sendiri, nafsi bitaqwallah, kepada diri saya supaya sama-sama bertakwa. Makanya selalu bilang kita, abang kakak kita sama-sama ya, abang kakak kita berbuat bergerak sama-sama ya.
Abang kakak, saya pun masih istighfar abang kakak. Sampai hari ini masih istighfar, masih minta ampun, masih mencincang-cincang kebodohan, kesombongan, ujub, riak dalam diri saya. Masih ada demi Allah masih ada. Itu masih ada dan saya lawan terus tiap hari. Makanya enggak tidur habis subuh. Itu cara saya melawan kemunafikan. Bangun subuh, mandi sebelum subuh. Itu ngelawan kemunafikan dalam diri saya. Jangan sampai saya baik depan orang, hancur lebur di apa? Ketika sedang sendirian. Apalagi Ayaman cara netralisir omongan orang. Ketika orang tuh caci maki kita, Bang Kakak, yang dia sebut cuma 2. Yang dia sebut cuma 3. Aib Ayaman yang asli itu 1000. Jadi masih ada kembalian 997 aib yang belum kau sebut. Apakah abang kakak yang ada depan saya ini punya aib juga? Hah? Tidak ada. Walid masih ada aib? Oh, Walid. Ya Allah, Walid lagi viral sekarang nih. Yang nama Walid pada ke kantor urusan kependudukan untuk ganti KTP dia. Malah kena sebut terus Walid nih. Yang nama Dewi insecure, ketakutan. Walid nak Dewi. Bang Abu jangan ya Bang Abu ya. Cukup Bang Abu. Nggak ada kita di sini yang nggak punya aib. Maka Ayaman ini teman belajar. Belajar apa? Belajar bertobat. Betul nggak? Belajar memperbaiki diri. Banyak aib kita Bang Kakak, demi Allah banyak sekali. Nih nih, sini ya. Ini nih. Ada nggak aibnya? Nengok sesuatu yang nggak boleh tengok. Lewat-lewat di Instagram kita, tahu-tahu FYP budak tuh. Ini Jani. Kalau misalnya kena tanya sama Allah, mata kanan bikin dosa apa, mata kiri bikin dosa apa? Selamat Ustaz Henry itu. Nggak nengok fitnahnya dunia. Jadi siapa yang manggil ini dengan sebutan kiai, sebutan ustadz, siapa? Aku tidak mengenalkan diriku sebagai ustadz. Makin kesini nih, oh iya. Saya cita-citanya 2 sekarang. Pengen jadi ayah yang baik, pengen jadi anak yang baik. Dah, mau mati dah nih. 3 lah berarti kan? 4 lah sekalian, biar tidak jadi. Jadi anak yang baik untuk Wawa dan juga Ibu Ermi. Jadi ayah yang baik untuk 4F. Ayah biologis dan ayah ideologis mudah-mudahan. Jadi suami yang baik untuk Bunda Uung. Kan itu yang saya punya. Dan bercita-cita pengen jadi hamba Allah yang baik dan umatnya Rasulullah yang baik. Jadi ndak apa ya, mudah-mudahan ndak terpancing gitu untuk ngurus-ngurus yang lain. Kakak-kakak yang perempuan, jadilah istri yang baik, jangan bercita-cita jadi suami. Kau perempuan, saya yang pengen jadi suami yang baik. Kau perempuan betua, jadi istri, hamil, urus anak, nyusuin, melahirkan. Abang kakak kalau nengok 4, apa mana yang kuadran muhasabah tuh? Ada masih kan? Dulu kalau tidak salah ada kuadran muhasabah. Seingat saya pernah dikirim. Nih dia. Ini abang kakak. Coba tengok di YouTube. Ya. Abang kakak lihat. Anak, orang tua, suami istri hamba Allah.
Ingat-ingat kesalahan yang pernah diperbuat. Ingat-ingat juga muhasabah itu mengundang pertolongan Allah. Selalu ada solusi setelah introspeksi. Mungkin abang kakak bosan ya. Tapi saya tuh justru sekarang ini amat sangat berterima kasih sama ibu yang punya Mercy, BMW, Proton Perdana, yang tinggal di daerah Ampang, yang gak jadi ngasih saya duit 150.000 tuh. Saya kan harusnya dapat bayaran kan hari itu. Betul gak? Jadi guru ngaji 150 ringgit. Karena pede dan yakin dibayar 150 ringgit, makanya saya isi bensin. Habiskanlah duit tuh. Nol lah di saldo, di kocek. Isilah bensin. Hari ini dapat pak, santai ya. Apa deh? Tak dapat. Sayang sekali saya ndak tahu dan lupa alamat ibu itu. Cuma ingatnya daerah Ampang, belok kiri gitu ya. Kompleknya apa, rumah nomor berapa udah ndak ingat. Seandainya Allah izinkan dapatlah alamat beliau itu, namanya pun saya ndak ingat. Seandainya Allah izinkan, saya pengen terbang ke Kuala Lumpur lagi, mengucapkan terima kasih, bawa oleh-oleh. Makasih ibu-ibu yang ngajarkan saya tentang bagaimana caranya mengenal Allah yang asli. Video itu kan yang viral kemana-mana, ditonton orang berulang-ulang, gara-gara berhenti berharap kepada manusia. Saya belajar tauhid itu ya gara-gara 150 ringgit itu. Saya belajar tauhid itu karena dikecewakan pada saat 150 ringgit. Yang akhirnya 150 ringgit itu hilang, tak jadi, membuat saya pindah ke masjid Kampung Baru. Di masjid Kampung Baru itu saya nangis, saya minta sama Allah, sampai keluar kalimat, ya Allah tolong beli dagangan saya. Kalimat itu muncul saat beli nangek mata. Kalimat itu muncul saat perut lapar. Kalimat itu muncul habis sholat di masjid, meluk tas di pojok, tasnya koyak karena keberatan barang. Disitulah saya nangis, saya bilang ya Allah tolong beli dagangan saya. Saya lapar, saya mau beli pampers, saya mau beli susu untuk anak saya. Tak cukup duitnya nih ya Allah. Tak ada malah. Mau balik, belum pegang duit, tak balik. Kok gimana? Disitulah nangis, peluk tas. Abang kakak, kalau pernah di fase-fase lapar, pernah di fase-fase tak berduit, pernah di fase-fase susah, itu rasanya Allah tuh dekat sekali. Nah, maksud saya, jagalah rasa itu bukan cuma saat susah aja ada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kau ingat sama aku ingat sama kau, kata Allah. Maka dibalik abang kakak cara berpikirnya, ingat-ingatlah Allah di waktu senang, biar Allah ingat kita di waktu susah. Fakta yang terjadi, banyak orang ingat Allah di waktu susah saja. Makanya enggak terkejut kalau dia nangis-nangis di pojok, udah bisa dijamin dah tuh, pasti kita berduit. Rajin ke masjid misal gitu kan, datang ke munzalan misal gitu kan, konsultasi misal gitu kan, itu lagi tak berduit, lagi banyak utang. Nanti kalau udah sukses, kita tengok dia. Ini contoh misal gitu. Kalaupun contohnya benar, ya Allah, ya gimana ya. Iya lagi kan gitu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini ada saksi nih. Jadi kena traktir orang makan. Pak Ruksan yang tempat saya makan pecel lele itu, waktu kemarin terakhir saya datang ke Malaysia, ke Kuala Lumpur kan ketemu tuh, Luk katanya, panggil saya kan Luk. Bapak itu mau ngomong sama kamu. Pertama bapak minta maaf Luk, dengan logatnya tuh. Kenapa lo Pak? Bapak itu ya enggak tahu kalau kamu tuh waktu itu lagi susah Luk. Gitu. Dia bayangan bapak kamu sekolah S2 di Malaysia ya pasti banyak duitnya. Rupanya kamu susah. Bapak ya baru tahu nonton YouTube kamu dikasih tahu sama orang. Kok ya saya tuh ngambil duit kamu ya kata dia. Ya tak apa-apa Pak. Saya bilang tak apa-apa Pak. Saya bawa beberapa
Saudagar-saudagar tuh ajak jalan. Saya bilang, "Pak Tilas, yuk kita makan pecel lele tempat saya makan." Tapi situ bukan dah tempat yang waktu itu. Tempat yang waktu itu sekalian parkiran. Nah, sekarang tempatnya agak lebih kecil. Pak Ruksan, panggilannya Pak Jenderal Kolonel, disingkat Jengkol. Karena dulu saya main di MLM, jadi pakai bintang-bintang. Kan setiap anak kan kumpul kan bintang 4, bintang 5. Dia nanya, "Lu, kalau kayak saya ini apa namanya, lu?" "Saya enggak ikut seminar, enggak ikut ini, tapi saya ya rutin belanja." "Oh, kalau Bapak ini," saya bilang, "Jenderal Kolonel, disingkat Jengkol." Ngakak dong. Wah. Sampai sekarang tuh kalau misalnya saya lagi live, beliau ini, "Jengkol Kuala Lumpur hadir, lu." Aduh, biasa Pak Ruksan. Kak Iya tuh waktu itu masih, mohon maaf, ngesot gitu. Kak Iya tuh jalannya pakai kaki gini. Tapi mohon maaf, pantatnya di bawah. Jadi ngesot gitu, nggak bisa ngerangkak kayak ini, karena lambat jalannya Kak Iya tuh. Jadi di bawah saya lagi presentasi apa gitu, lagi ya jualan produk atau apa, nah itu di bawah. Hari ini Abang Kakak menjaga rasa itu yang kita minta sama Allah. Ya Allah, jangan hadirkan rasa saya ini hilang rasa sama Engkau. Sebagaimana saya dulu berharap penuh sama Engkau saat susah, hadirkan juga rasa itu ya Allah saat saya sedang senang. Itulah pemaknaan dari Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u illa indahu illa bi'idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. 200 lebih orang yang nonton Instagram, 200 lebih orang yang nonton TikTok, 3 juta yang nonton Facebook ya. Inilah sahabat-sahabat saudara yang nonton YouTube nih, ada 500-an orang. Walaupun di sini ada satu akun, di sini satu akun, enggak apa-apa. Yang nonton SMK nih kan 4L, lu lagi sikit. Makanya ada seorang ulama berdoa kepada Allah di depan Ka'bah, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan aku orang yang sedikit. Bingung yang di sebelahnya, kenapa kau minta yang sedikit? Maksudnya sedikit apa? Dibacakan salah satu ayat Quran, qalilam ma tashkurun, qalilam ma tadzakkarun. Sedikit sekali yang bersyukur, sedikit sekali yang ingat. Berarti kalau dia minta jadikanlah hamba yang sedikit, jadikanlah saya orang yang bersyukur. Nah, itu orang berilmu tuh bikin doa tuh penuh dengan romantisme tauhid. Contoh, ya Allah, jadikanlah hamba, pasangan, anak, cucu, keturunan sampai hari kiamat selama-lamanya menjadi orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak bersedekah, dan paling banyak berwakaf. Amin ya rabbal alamin. Apa makna di balik doa ini? Kaya raya 7 keturunan. Orang polos, amin 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 gitu. Coba kalau pakai otak sikit ya, pakai otaknya. Ayo bang, paham tak doa ini bang? Ini loh kalimatnya. Orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak bersedekah. Kan tidak mesti pakai harta kan? Kalau sedekah, senyum, tenaga, waktu, pikiran, doa. Bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Ini doa penuh dengan romantisme untuk yang paham. Dan tidak alang-alang lo mintanya hamba, pasangan, anak, cucu, keturunan sampai hari kiamat selama-lamanya. Orang baru main 7 keturunan. Keturunan ke-8 dia, maka tak kena. Nah, inilah termasuk kan, salah. Mana tadi? Gitu misalnya.
Dia ini 7 keturunannya kaya semua. Qadarullah dia keturunan ke-8, jadi habis mata rantai kekayaannya tuh. Ya Allah, jadikanlah aku yang sedikit. Jadi Bang Abu bukan cuma 3 generasi, Bang Abu 2 generasi. Sikit benar, ini doanya Bang Abu. Sampai hari kiamat, afala tak mantap itu. Kalau sekedar kaya, Korun kaya. Koruptor pencuri itu kaya. Tapi ini udahlah kaya, banyak zakatnya. Ih, keren sekali. Doa ya Mat, doa dikabulkan atau enggak, terserah Allah. Aku sebagai hamba minta. Aku sebagai hamba yang fakir, dhaif, banyak dosa, banyak aib nih, minta, memohon, menengadahkan tangan di sepertiga malam, bilang ya Allah tolong cukupkan hidup hamba. Aku tak mau ngarep sama manusia. Udah pernah, udah sering bual apa? Meramput apa? Bilang tembus. Nanti kalau tembus kau kasih komisi. Kau kan yang kenalkan aku, tai kucing, meramput. Tembus senyap. Abang kok kayaknya mengalami atau gimana? Laku. Meramput, udahlah. Yang mana kenyang dah, kena butak-butakan tuh, kena bual-bualkan. Doakan ya Kiai, doakan ya Yaman nanti kalau ini. Ya, datanglah si bodoh nih. Saya maksudnya. Apa ada? Maka dari awal saya udah letakkan hati itu, letakkan kan pelajaran 150 ringgit. Saya letakkan dalam diri saya, enggak usah berharap. Pokok kau datang ya. Kau nak doakan aja udah. Enggak usah berharap nanti dia ingat sama kau, dia transfer kau, tak usah, demi Allah tak usah. Sakit. Saya tuh sampai turun ke bawah, nutupkan pintu mobil orang kaya tuh, yang saya anggap orang kaya, kan kaya baru lahir. Mudah-mudahan kalau saya ngantar sampai pintu nih, nanti mungkin depan pintu dia nyalam tempel atau apa. Tak ada, tutup pintu, sup, lewat mobilnya. Oh, tak ada salam tempel. Kak Iya lagi perlu duit. Bunda lagi terbaring di rumah sakit. Kak Iya lahir kan kemarin. Nah subuh kayak gini nih, hari ke-22 inilah, jam-jam segini inilah. Orang-orang pada datang jenguk. Hari kedua, kan hari itu kan 21. Kemarin kan 21, lahirnya jam 7:18. Tanggal 22, pagi-pagi gini lah. Yang orang-orang kaya pada datang, pada jenguk, yang kenal sama saya jenguk. Berharap sekali saya, ya Allah mudah-mudahan mereka nih ngasih salam tempel. Berharap saya semoga mereka ngasih amplop. Oh mungkin kalau di atas dia tidak ngasih kali. Oh di bawah kayaknya ini. Saya temankan sampai parkiran. Betul bodoh. Kalau saya bayangkan itu tuh ya Allah. Hamba duet ya. Abdul Fulus. Kan gini, baik sama orang miskin tuh susah Bang Kakak. Manusia tuh secara naluri akan lebih mudah baik sama orang kaya gitu. Maka saya tuh jaga betul, hati-hati saya berusaha. Sampai sekarang nih masih belajar Bang Kakak ya. Yang saya cerita sama antum kemarin, saya di Makassar. Mau tidur, mata saya udah ngantuk. Dan nak nyadar gini ya. Tiba-tiba saya tengok ada ibu-ibu tuh. Dia ngelewatin kaca depan, ngelewati penumpang depan kiri, langsung ke tempat saya. Di kursi kiri belakang tengah Alphard kan, saya mau baring nih. Waduh saya bilang tak bisa aku tidur nih, ada ibu ini dia nempelkan tisu, jualan tisu itu di kaca sebelah. Udah saya cerita belum sama antum? Masa antum tuh bayangkan mobil Alphard, kanan depan supir, kiri depan, kiri belakang. Nah saya duduk di situ kiri belakang. Jadi udah mau nyandar, udah narik kursi, ngantuk mata kan. Jadi begitu nyandar, tiba-tiba ibu tuh nempelkan tisunya di kaca saya, di kaca tempat duduk saya. Saya bilang tak bisa, aku tinggal tidur nih, kena bantai Allah aku nanti. Aku nengok kok, duit di kocek ada. Saya keluarkanlah duit. Bu berapa harganya? 17.000 nak, kasih duit. Terima kasih anak, dengan logat Sulawesinya. Semoga murah rezeki tak tuh kita ya antum itu. Mudah rezeki tak, panjang umur tak. Panjang doanya. Terus yang bikin saya hancur tuh, roboh. Bilang apalah, ini nanti saya pakai untuk buka puasa Syawal ya nak. Tengah hari begandeng abang kakak, panas-panas jualan tisu, ibu-ibu, dah tua dah. Dan dia bilang ini saya pakai. Dan matanya tuh saya bisa lihat, matanya mata lapar memang, tidak bohong. Insya Allah.
Ini saya pakai untuk buka puasa Syawal. Saya puasa nak. Ya Allah, saya bilang, untung aku bangun. Untung aku geser dia tuh. Sempat tak digeser, tersunjang saya. Yang kecil-kecil gini terasa Bang Kakak? Terasa. Mudah-mudahan lembutkan hati kita dengan ketemu yang kayak gini-gini. Maka kalau ketemu orang susah, hati-hati. Allah nanti kasih sinyal, ini asli, ini KW. Ridwan pandai tuh bedakan tuh, mana yang ori, mana yang KW, wan. Panjang doanya. Saya jadi saksi di sebelah ayam. Ada orang dalam rupanya. Sempat saya waktu itu tak kasih. Selesai. Pelajaran buat saya apa? Saya bilang kemarin di internal kan, minta sama Allah supaya mata kita diizinkan Allah untuk melihat sesuatu yang orang lain tak lihat. Beda mata. Minta sama Allah dikasih telinga yang sensitif supaya bisa mendengar yang orang lain tak dengar. Sebagaimana ada Allah yang tak pernah tidur, tak pernah luput menyaksikan. Nah, bikin juga ya Allah mata saya tidak lalai ngelihat dunia ini. Tahu saya kemana harus melangkah, mana yang harus saya lihat, mana yang harus saya bantu, kemana saya harus menggerakkan harta saya. Karena banyak juga mengakak orang yang tidak dikasih Allah ilham, tidak dikasih Allah izin untuk berbagi, memberikan hartanya di jalan Allah. Sampai dia sendiri bingung. Abang kakak, saya tutup ya dengan sebuah statement. Do you realize, sadarkah abang kakak, bahwasanya kebahagiaan itu bukan saat menerima. Silakan renungkan, boleh setuju, boleh enggak. Tapi saya pengen sampaikan, kebahagiaan itu abang kakak letaknya saat memberi. Kalau belum ngerti enggak apa-apa, belajar aja terus. Dah, siapa gantikan saya? Enggak ada. Enggak ada, Bang Bajar aja. Kebahagiaan itu bukan saat menerima. Bahagia itu justru saat kita memberi. Berilah selagi bisa. Masukkan doa ini dalam doa keluarga. Tempel Bang Abu di rumah, di ruangan. Ya Allah, jadikan saya seperti ini. Anak, cucu, keturunan. Jangan berhenti di generasi ke-7 ya Allah. Generasi ke-8 saya nanti banyak utang misalnya itu kan. Lanjutkan sampai habis. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit dulu abang kakak, izin biasa pagi ternak ya, antar anak. Mudah-mudahan abang kakak semuanya sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F, doakan kami sekeluarga besar. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita semuanya semakin istiqomah, semakin dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.